Salam Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan yang diberkati. Pada hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam perenungan firman Tuhan yang didasarkan pada Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-17 sampai yang ke-20. Saya akan membacakannya dalam ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-20 dalam perikop khotbah Petrus di Serambi Salomo. Demikian firman Tuhan. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih, tema perenungan sepanjang bulan ini adalah berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan kita belajar untuk senantiasa giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kita belajar dari satu pribadi rasul yang sangat dipakai oleh Tuhan, yakni Rasul Petrus. Setelah pencurahan Roh Kudus, Petrus dengan giat memberitakan Injil kabar keselamatan kepada semua orang. Suatu waktu ia berdiri di Serambi Salomo, ia memberitakan kabar baik Injil. Setidaknya dari banyak hal yang disampaikan oleh Rasul Petrus dalam pemberitaan itu, ada satu bagian yang cukup penting berkaitan dengan pola keselamatan yang disediakan bagi setiap orang yang menerima dan percaya. Kita melihat di dalam ayat yang ke-19 sampai yang ke-20, setiap orang yang rindu untuk menerima Kristus dan keselamatan yang dianugerahkan daripadanya, pertama-tama polanya adalah orang itu harus tahu diri, harus sadar dikatakan akan keberdosaan diri, sadar bahwa diri tidak sempurna, sadar bahwa diri sering melakukan dosa kesalahan menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama. Kalau menyadari akan kelemahan keterbatasan sebagai manusia yang berdosa, maka kita akan dibawa pada pertobatan. Pertobatan memungkinkan kita untuk hidup lebih baik dari hari kemarin, menata hidup lebih baik seperti apa yang Tuhan inginkan. Dan ketika kita memasuki pertobatan, di sanalah berlaku penghapusan atau pengampunan dosa daripada Allah, dan yang terakhir dalam Kristus Yesus kita beroleh keselamatan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan, dari bagian firman Tuhan pada hari ini ada dua hal penting yang bersama-sama kita boleh renungkan, kita boleh pegang untuk memperlengkapi kehidupan kita sepanjang hari ini dan sepanjang perjalanan hidup ini. Yang pertama adalah kita diingatkan tetap berdiri teguh meskipun banyak tantangan, banyak hal, banyak aral rintangan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang benar. Firman Tuhan katakan bersesuaian dengan tema di sepanjang bulan ini adalah tetap kita tidak goyah, berdiri teguh, giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Dan yang kedua, mari kita bersama-sama tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu untuk menyadari bahwa kita ini bukan apa-apa. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini adalah manusia yang lemah yang seringkali jatuh dalam dosa. Berarti perkataan, perbuatan, dan pemikiran kita. Kalau kita menyadari akan hal itu, maka kita akan hidup lebih baik lagi. Kita hidup dalam pertobatan, menerima penghapusan dosa, dan juga boleh menikmati keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat menjalani kehidupan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama berdoa. Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur firman Tuhan boleh kami renungkan. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, ia seperti seorang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu.
Apapun yang ia hadapi dalam kehidupan ini, ia tetap berdiri teguh, tidak goyah, dan tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik daripada Tuhan. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami serahkan perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini. Segala aktivitas, apapun yang kami lakukan, semuanya ada dalam pimpinan Roh Kudus, dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kiranya kami beroleh sehat, selamat, rezeki berkat dari kelimpahan Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini bagi jemaat Tuhan yang mengalami sukacita pertambahan usia, kelahiran pun usia pernikahan diberkati, karunia tambah karunia dinikmati, sehat panjang umur, berbahagia di dalam Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai langkah-langkah kehidupan selanjutnya. Kami dukung juga di dalam doa, sekalian jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit, yang dirawat di rumah sakit, bahkan khususnya sekalian yang positif COVID-19. Kami mohon terus berpengharapan baik di dalam Tuhan. Terus bersemangat, hati yang gembira adalah obat, pada waktunya menerima kesembuhan, kepulihan yang baru di dalam nama Tuhan. Terpuji-puji nama Tuhan, kami serahkan langkah-langkah kehidupan kami dalam rencana Tuhan. Sepanjang hari ini kami diberkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.